melakukan penyerupan Allah dengan makhluk tanpa itu melakukan tahrif atau takwil, memalingkan pada makna yang lainnya, tanpa melakukan takyif, yaitu membagaimanakan yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ahlussunnah menetapkan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana para salaf yang menetapkan nama dan sifat Allah yang tanpa melakukan yaitu takwil, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan taktil, dan tanpa melakukan ini tamsil. Ini adalah apa yang dijelaskan oleh para salaf kepada kita. Dalam di antaranya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berkaitan dengan sifat yakni tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat tangan ini Allah datangkan dalam Al-Qur'an dengan beberapa lafaz maupun dalam As-Sunnah dengan beberapa lafaz. Dengan lafaz mufrad, yadullah, tangan Allah Ta'ala. Dengan lafaz tasniyah, dua, yadayya, bal yadahu, yang menyebutkan dua tangan Allah SWT. Dan dengan lafaz jama', ini aidina, ini tangan-tangan kami. Dalam penjelasan para ulama bahwa penggunaan mufrad yang diidhofahkan kepada dhamir, maka maknanya adalah bisa untuk jamak. Penggunaan mufrad yang diidhofahkan kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala bisa maknanya adalah jamak. Contoh namanya wa in ta'utu nikmatallahi. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah taala, nikmatallahi ungkapannya adalah mufrad. Tapi tentu nikmat Allah bukan satu. Nikmat Allah adalah banyak. Sehingga ungkapan mufrad ini bisa untuk mengungkapkan yaitu jamak. Karena untuk mengungkapkan jenis yaitu nikmat, bukan untuk mengungkapkan yaitu jumlah. Demikian pula ketika Allah mengungkapkan dengan tangan Allah, yadullah, ini tangan Allah, maka tangan ini untuk mengungkapkan jenis yaitu tangan dan tidak membatasi hanya satu. Karena ungkapan mufrad bisa untuk mengungkapkan yaitu jenis, ini jamak. Demikian pula ungkapan jamak itu bisa untuk mengungkapkan yakni dua. Bisa untuk mengungkapkan dua atau bisa bermakna adalah ta'zim. Contoh umpamanya kasus yang berkaitan dengan istri Rasulullah SAW yang kemudian Allah SWT menegaskan wa in sahat qulubukuma wa in sahat qulubukuma. Qulub ini adalah jamak, tapi yang dimaksudkan adalah ini untuk wa in sahat qulubukuma, untuk mengungkapkan untuk dua orang, tapi Allah ungkapkan dengan ini qulubukuma, kedua hati kalian, diungkapkan dengan jamak qulub. Tapi yang maksudnya adalah untuk ini dua orang.
Tetapi kalau ungkapan itu tasniyah, dua, betul-betul menunjukkan makna dua. Tidak satu, tidak tiga, atau tidak banyak, ya dua itu. Sehingga ungkapan tangan Allah dalam Al-Quran diungkapkan dengan mufrad, dengan bentuk ini tunggal, dengan bentuk tasniyah, dua, dalam bentuk jamak. Ungkapan tunggal ini jika didhofahkan itu untuk menerangkan jenis. Ini jenis apa yang disebutkan. Dan tidak membatasi jumlah. Bisa untuk mengungkapkan bentuk jamak dengan ini bentuk mufrad. Seperti yang kita contohkan tadi. Wa in ta'udu nikmatallah. Seandainya Anda hitung nikmat Allah. Nikmat Allah ungkapan dalam bentuk mufrad, tetapi maksudnya adalah jamak, nikmat yang sangat banyak. Bisa untuk ungkapkan dua atau untuk ungkapan jamak. Ungkapan jamak bisa untuk mengungkapkan ya ini dua. Seperti yang kita sebutkan tadi, wa in sakhat qulubukuma. Qulub adalah jamak, tapi yang dimaksudkan adalah ya ini untuk dua orang. Demikian juga akan tetapi kalau ungkapan musanna, ungkapan tasniyah, ungkapan dua itu tidak bisa diterjemahkan kecuali ya dua. Tidak satu, tidak tiga, tidak berapa, dua. Ini adalah berkaitan masalah ini bilangan. Demikian pula dalam sunnah Nabi SAW, Allah menyebutkan juga dengan dalil-dalil tangan Allah diungkapkan dengan ini mufrad dengan bentuk musanna dan juga dengan bentuk yaitu jamak. Contoh di antaranya Allah katakan walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Ta'ala. Ini bentuk mufrad. Khalaqakallahu biyadi, ketika manusia mendatangi Adam, di antara ungkapannya adalah Allah yang telah menciptakanku biyadi, dengan tangannya. Juga dalam ayat diantaranya wal khair kullu, dan dalam ungkapan Nabi, doa Nabi diantaranya wal khairu kulluhu biyadik, dan kebaikan semuanya di tanganmu. Ini tuh ungkapannya mufrad. Di antara dalil sunnah yang menunjukkan ungkapan tentang yaitu musanna, Allah katakan dengan ungkapan wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Allah ungkapkan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tangan Allah diungkapkan dengan ini jari jemari min asabi'ir rahman, dari jari jemari Allah Ta'ala. Tangan Allah diungkapkan dengan kaf. Inallah insya'at khalahu jannata bikafin wahidatin. Sungguhnya Allah jika hendak memasukkan ke surga, maka Allah ini masukkan dengan satu telapak tangannya. Ini ungkapan Allah tentang ini sifat tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan dengan mufrad, ungkapan dengan musanna, lalu Allah ungkapkan tangan juga dengan istilah jari jemari, dengan telapak. Dan juga diantaranya Allah ungkapkan dengan yang menunjukkan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inallah yabsutu yadaihi biyadaihi billaili liyatuba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutu biyadaihi biyadihi. Sungguhnya Allah membentangkan biyadi, tangannya, billaili, di malam hari, untuk menerima taubatnya hamba yang berbuat buruk di siang hari. Inallah qabadha qabdatan biyadi. Allah ini memegang dengan satu genggaman. Allah menggenggam dengan satu ini genggaman. Yaqbidullahu al-arda wa yatwi sama. Allah menggenggam bumi dan Allah menggulung langit. Ini adalah diantara contoh-contoh ungkapan bahwasanya
tangan Allah SWT adalah ini dua, yang diungkapkan Allah dengan bentuk mufrad, bentuk mutsana, dan bentuk jamak. Yang untuk menerangkan, ini menjelaskan bahwasanya tangan Allah dua. Sekali lagi, kalau Allah ungkapkan dalam bentuk mufrad, mufrad itu untuk menerangkan jenis dan tidak membatis hanya, ini jumlahnya satu ketika diidhofahkan. Yadullah, tangan Allah. Seperti tadi, nikmat Allah bukannya satu, nikmat Allah sangat banyak, tapi diungkapkan dalam bentuk mufrad. Ungkapan jamak bisa untuk menerangkan dua, seperti tadi, wa irsahat qulubukuma. Jamak untuk yang dimaksudkan adalah musanna. Kemudian kalau musanna tidak ada terjemah lain kecuali dua, sehingga semua nas-nas itu menjelaskan bahwasanya tangan Allah adalah dua, dan tangan itu tangan yang hakiki. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani tangan Allah SWT dan tangan Allah adalah dua. Kaifiyatnya, bagaimana tangannya Allah, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kaidah yang telah kita sampaikan berulang-ulang, bahwasanya Ahlussunnah dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah, mengimani semua nama dan sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi, tanpa melakukan tamsil, penyerupaan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan tahrif, menyimpangkan makna atau takwil, tanpa melakukan takyif, menggambarkan tentang bagaimananya. Karena kalau untuk menggambarkan itu harus melihat barangnya, atau melihat yang serupa, atau mendapatkan info yang akurat. Tiga-tiganya kita tidak mendapatkan berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala, sehingga kita menetapkan tanpa melakukan ini takyif, dan tanpa melakukan taktil, penolakan. Bagaimana kita menolak, sedangkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjelaskan dalam Quran dan dalam sunnahnya. Para pemirsa, sekarang mari kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam menetapkan sifat, yakni kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam surat Shad ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang mencegah Anda untuk sujud kepada Adam? Khalaqtu lima khalaqtu biyadayya, yang Adam itu aku ciptakan dengan kedua tanganku. Di sini ayat ini menjelaskan diantaranya celaan Allah kepada iblis yang kesombongannya, keangkuhannya telah menjadikan dia enggan untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis telah enggan dan sombong, dan iblis termasuk di antara orang-orang yang kafir. Kemudian sebagaimana juga iblis telah menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ayat ini adalah celaan kepada iblis yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang keistimewaan Adam alaihissalatu wassalam, bahwa Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Ta'ala. Sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah itu istimewa. Istimewa. Baitullah, naqatallah, rumah Allah, unta Allah,
itu adalah menunjukkan tentang keistimewaan apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullah ya biyadayya, kedua tangan Allah ada sifat Allah taala. Sehingga penciptaan iblis disandarkan kepada Allah itu adalah menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika manusia mendatangi Adam untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ucapan mereka adalah khalaqaka biyadi. Engkau yang telah Allah ciptakan dengan tangan Allah taala. Untuk menunjukkan tentang keistimewaan Adam. Bahwasanya Adam diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan tentang bahwa kedua tangan Allah, menjelaskan tentang dua tangan Allah taala. Ya Allah katakan dengan ini biyadayya, dengan kedua tanganku. Menjelaskan tentang tangan Allah dua. Telah kita sampaikan di awal bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi, ungkapan tangan Allah diungkapkan dengan bentuk mufrad, bentuk musanna, dan bentuk jamak. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa ungkapan mufrad itu untuk menjelaskan jenis dan bukan untuk membatasi jumlah. Seperti yang telah kita sampaikan, wa in ta'udu nikmatallahi, kalau kalian hitung nikmat Allah. Nikmat itu ungkapannya adalah mufrad, nikmat, satu nikmat. Tapi maksudnya adalah ungkapan untuk jamak, yaitu nikmat-nikmat Allah yang jumlahnya banyak. Bisa untuk menerangkan dua, bisa untuk menerangkan banyak. Ini ungkapan, ini mufrad. Dan ungkapan jamak itu bisa untuk menerangkan, maksudnya adalah dua. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kalau ungkapan musanna, maka tidak ada lain maksudnya ya musanna, ya dua. Sehingga itu menjelaskan, ungkapan dua itu menjelaskan tentang jumlah atau hakikat kedua tangan Allah Ta'ala. Sehingga tangan Allah adalah dua. Ini yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka demikian memiliki kesepakatan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara ungkapan salaf yang berkaitan dengan yaitu kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau diantaranya mengatakan, ajma'u ala anna azza wa jalla yasma'u wa yara, wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutataini, wa anal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminih. Di antara ungkapan Abul Hasan Asy'ari, Abul Hasan itu mengalami beberapa perpindahan pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran Mu'tazilah murni. Karena bapak angkatnya asalnya adalah orang tokoh Mu'tazilah. Sehingga beliau memiliki pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Lalu beliau berpindah, yaitu mengalami perubahan pemikiran yang mirip dengan Kulabiyah, Maturidiyah. Yang itulah yang kemudian dipegang oleh para pengikutnya sampai sekarang. Ini pemikiran-pemikiran Imam Abul Hasan Asy'ari, yang masih memiliki takwilan-takwilan atau tahrif dalam beberapa, yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian beliau pada akhir kehidupannya, beliau kembali kepada salaf, raja'tu ila salaf, kembali kepada salaf.
Dan di antara ungkapan beliau adalah ini. Dan beliau memiliki kitab yang menunjukkan tentang pemikiran beliau yang telah kembali kepada salaf. Beliau menegaskan ajma'u ala annahu azza wa jalla yasma' wa yara. Para salaf berijma' bahwasanya Allah azza wa jalla mendengar dan melihat. Wa anna lahu ta'ala biyadaini mabsutataini, dan Allah memiliki dua tangan yang keduanya terbentang. Wa annal arda jami'an qabdatu yaumal qiyamah, dan bumi dari kiamat kelak akan digenggam Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini dan terungkapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Demikian pula diantaranya ungkapan Al-Ismaili dalam kitabnya Aqidah Ahli Hadis. Beliau diantaranya mengatakan wa khalaqa Adam biyadih, wa khalaqa Adam alaihissalam biyadih. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, yang Allah berinfak, Allah memberikan kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Bila i'tiqadi kaif, tanpa berkeyakinan tentang bagaimananya, bagaimana kedua tangan Allah Ta'ala. Karena kita tidak mengetahui, kita tidak melihat Allah SWT, kita tidak melihat yang semisal dengan Allah Ta'ala. Memaksakan berbicara dengan sesuatu yang tidak kita lihat, sama dengan membebani sesuatu di luar bebannya. Contoh mamanya, Anda yang pandangan Anda terbatas, pendengaran Anda terbatas. Saya pengen melihat barang-barang yang ada di balik tembok itu. Nggak bisa. Mata Anda terhalang oleh tembok, sehingga memaksakan untuk melihat yang di balik tembok nggak bisa. Itu keterbatasan mata manusia. Anda mengatakan, saya pengen mendengar suara semut. Nggak bisa. Nggak bisa. Pendengaran Anda terbatas. Nggak bisa dipaksakan untuk mendengar sesuatu yang bukan wilayah pendengaran Anda. Demikian pula akal kita yang tidak akan menjangkau tentang bagaimananya sifat-sifat Allah SWT. Kita hanya bisa mengimani tentang apa yang diberitakan Allah tentang dirinya. Sehingga ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, wajib kita menetapkan Allah punya tangan. Adapun kaifiatnya, bagaimananya tentang tangan Allah SWT, maka kita serahkan kepada Allah SWT. Kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah SWT. Sehingga kita tidak bisa menggambarkan karena kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak mendapatkan info yang akurat. Tapi kita mengimaninya, maka dikatakan ya ini menetapkan tangan Allah, kedua tangan Allah mabsutatan bila i'tiqadi kaif, tanpa berkeyakinan tentang bagaimananya. Tentang bagaimananya kedua tangan Allah Ta'ala. Ini adalah diantaranya penjelasan para imam kita. Kemudian, para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, maka dalam ayat tersebut, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ini kedua tangan Allah, berkata Imam Batal ketika beliau membantah kepada orang mereka memiliki ini takwilan tentang kedua tangan Allah dengan kudrah atau dengan nikmat. Beliau diantaranya yaitu membantah wa yakfi fi raddi ala man zama annahuma bima'nal qudrah annahum ajma'u ala anna lahu qudrah wahidah fi qawli musbatah wala qudrah lahu fi qawli nufat. Dan cukuplah bantahan bagi orang mereka berkata tangan Allah bermakna kekuasaan, bahwasanya mereka sepakat Allah mempunyai kekuasaan yang satu. Ini menurut pendapat yang mereka menetapkannya, yang mereka menetapkan tentang tangan Allah SWT, sehingga mereka takwilkan ini tangan tersebut dengan ini qudrah.
dan tidak memiliki kekuasaan bagi mereka yang menolak tentang sifat tangan bagi Allah Ta'ala. Maka rusaklah kalau mereka mentakwil tangan Allah dengan kudrah. Maka bagi yang menetapkan tangan Allah, mereka akan menetapkan kekuasaan Allah hanya satu. Atau nanti ketika menyebutkan kedua tangan Allah, kekuasaan Allah hanya dua. Adapun yang menolak tentang sifat tangan bagi Allah, maka mereka akan meniadakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala anna al-yadain laisata bi ma'nal qudrah. Sedangkan dalil menunjukkan bahwasanya kedua tangan Allah tidak bisa memiliki makna kekuasaan. Sebab Allah mengatakan tentang iblis, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang mencegah engkau iblis untuk sujud kepada hamba itu Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau diterjemahkan dengan kedua kekuasaanku, bagaimana? Tidak akan cocok dan tidak akan ini pas. Ini syarat ilal makna alladhi aujaba sujud. Ini syarat yang memiliki makna, yakni wajibnya iblis untuk sujud kepada yakni Adam. Falau kana bi ma'nal qudrah lam yakun baina Adam wa iblis farqun. Kalau seandainya tangan itu ditakwilkan dengan qudrah, maka tidak ada perbedaan antara iblis dengan Adam. Gak ada keistimewaannya Adam. Karena iblis juga diciptakan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian Adam juga diciptakan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka iblis pun akan mengatakan, wahai Allah, apa istimewanya Adam yang kau juga ciptakan dengan kekuasaan? Aku juga mau ciptakan dengan kekuasaan. Sehingga tidak ada keistimewaan Adam ketika tangan diartikan dengan ini kekuasaan. Karena keduanya adalah berserikat litusyarikuhuma, berserikat dalam penciptaan, yaitu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fima khalaqa kullam minhuma bihi wa yaqudratuhu. Yang keduanya diciptakan Allah ciptakan ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis bisa mengatakan kepada Allah, wa ayu fadilah lau alayya wa anna khalaqtani bi qudratik. Apa keutamaan iblis di atas dibandingkan aku, sedangkan kau ciptakan aku juga dengan kekuasaan engkau. Maka hal ini akan menjadikan tidak ada keistimewaan bagi Adam alaihissalatu wassalam. Maka dalla ala ikhtisasi Adam bi anna Allah khalaqa bi yadayhi. Maka ayat ini menunjukkan tentang keistimewaan Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh yakni kedua tangan Allah kemudian dialihkan kepada nikmat atau kepada kekuasaan. Ini adalah merupakan bentuk penyimpangan, tahrif atau takwil berkaitan dengan yakni kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ini dalil yang pertama bahwasanya kedua tangan Allah, tangan Allah adalah dua. Dengan dalil tadi, ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Bahwasanya ini penetapan tentang yaitu dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini sekali lagi di antara isi kandungannya adalah celaan kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dengan tangan Allah Ta'ala. Yang kedua, ini penetapan tentang sifat mencipta bagi Allah. Karena Allah mengatakan lima khalaqtu, sehingga Allah menciptakan, aku ciptakan. Sehingga ini penetapan sifat al-khalq, sifat mencipta bagi Allah SWT. Yang ketiga adalah isbatul yadaid, menetapkan kedua tangan Allah Ta'ala yang telah kita sebutkan, yaitu Allah menciptakan Adam biyadayya dengan kedua tangan tersebut. Yang keempat, bahwasanya ini menunjukkan tentang keistimewaan Adam, kemuliaan Adam. Yang Adam Allah ciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinisbatkan kepada Allah menunjukkan tentang yakni keistimewaan ini makhluk tersebut. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu
Sebagaimana disebutkan dalam asar Ibnu Umar, khalaqallahu arba'a asya biyadi. Ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah Ta'ala. Al-arsyu, wal qalam, wal adn, wa adam. Yaitu ars, qalam, adam, aden, dan adam. Ini 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah Ta'ala. Summa qala li sa'iril khalqi, Allah mengatakan kepada semua para makhluk, kun fakan, jadilah, maka jadilah ini makhluk tersebut. Sehingga diciptakan dengan tangan Allah, itu menunjukkan tentang keistimewaan atau keutamaan ini makhluk tersebut. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua, yang menunjukkan tentang sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Surat Al-Maidah ayat yang ke-64, Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi makhlulah ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, terbelenggulah tangan-tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka, Allah menginfakkan, memberi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ayat ini juga adalah penjelasan tentang ini kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Yang orang Yahudi telah tidak beradab dengan Allah, apalagi kepada nabinya, apalagi kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Kepada Allah tidak beradab, mengatakan ini yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Mengatakan lagi innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah fakir, kita ini kaya. Kemudian juga perkataan-perkataan yang lainnya, Allah capek, sehingga di ketujuh Allah istirahat. Maka semuanya ini dibantah oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan tentang kerusakan omongan orang Yahudi tersebut. Ya, ini termasuk menunjukkan tentang bagaimana kurang ajarnya, tidak beradabnya orang Yahudi terhadap Allah Ta'ala. Apabila kepada Allah Ta'ala tidak beradab, apalagi kepada yang di bawahnya, maka kepada Rasul pun tidak beradab. Berapa banyak para nabi yang telah dibunuh oleh orang Yahudi? Berapa banyak para nabi yang telah dilecehkan oleh orang Yahudi? Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka ini sangat tidak beradab kepada nabi, yang berusaha untuk merancang membunuhnya, kemudian berusaha itu mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah diantara perbuatan orang Yahudi, dan membunuh para ulama yang mewarisi tugas kenabian. Sampai sekarang bagaimana kerusakan Yahudi, semuanya kita itu mengenalnya. Ungkapan yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu, maksudnya Allah pelit. Ini Allah tidak mau menginfakkan, Allah tidak memberi, Allah tidak dermawan kepada para hambanya. Sebagaimana Allah katakan, wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqik. Jangan kamu jadikan tangan kamu ini maghlulah, terbelenggu ke leher, ini ke tengkuk kamu. Maksudnya adalah ungkapan tentang pelit, ini tidak dermawan. Allah memerintahkan kita dermawan. Ini adalah celaan Yahudi, kurang ajarnya Yahudi tentang ungkapan mereka tentang Allah. Ini Allah adalah makhlulah. Juga ungkapan mereka yang ini Allah fakir, Allah ini melarat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, terbentang. Dua tangan Allah, bal yadahu. Sehingga Allah menetapkan ini dua tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjelaskan tentang Yahudi, ghulat aydihim. Bahkan yang terbelenggu itu tangan mereka. Yang terbelenggu tangan mereka. Sehingga kita kenal semuanya bahwa Yahudi itu paling rakus dalam urusan harta,
dan paling pelit dalam masalah pemberian. Jadi termasuk orang-orang yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi begitulah keadaannya. Mereka mal'un, dilaknat Allah karena kejahatan-kejahatan mereka, kedurakan-kedurakan mereka. Dan orang Yahudi adalah orang yang mereka justru, ini tangan mereka terbelenggu. Tangan mereka terbelenggu. Jadi tangan yang mereka orang yang bakhil, yang tidak memiliki sifat ini kedermawanan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, umpamanya bagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Yadullah malaun, malausaha. Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah itu dipenuhi. Ini katsirul ata, ini Allah itu banyak memberi. Yadullah malausaha al-lail wan nahar. Allah itu setiap malam, setiap hari Allah terus memberikan kepada para hambanya. Ara'aitum ma anfaqa mudda khalaqas samawati wal arda. Apakah kalian tidak melihat apa yang Allah telah berikan kepada para hambanya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi? Maka tidak pernah Allah berhenti terus memberikan kepada para hambanya ini. Inilah sifat bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka untuk senantiasa memberi kepada para makhluknya. Allah tidak fakir. Allah bahkan zat yang maha kaya raya. Bahkan digambarkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat kekayaan Allah taala. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kula insanin mas'alatahu mana qasa mimma indi ila kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin semuanya mereka ini berdiri di satu lembah, lalu semua mereka meminta kepadaku, dan semua permintaan manusia akan aku beri, semua permintaan mereka aku beri, maka tidaklah berkurang apa yang ada di sisiku kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan. Ini menunjukkan tentang bagaimana kedermawanan Allah, yang Allah katakan Allah itu telah memberi sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Terus pemberian Allah mengalir kepada para manusia. Dan itu bisa direnungkan oleh manusia sendiri, bagaimana Allah memberikan kepada manusia segala macam pemberian untuk kebutuhan fisiknya, untuk kebutuhan batin mereka. Hanya manusia yang mereka itu betul-betul sangat durhaka kepada Allah, tidak pernah merenung apa yang Allah telah berikan pada manusia. Adapun Allah memberikan pada manusia dengan aneka ragam pemberian, ada yang Allah berikan banyak, ada yang Allah berikan pertengahan, ada yang Allah berikan sedikit. Ini semuanya dengan hikmah Allah Ta'ala. Allah berbuat dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antaranya lebih menjelaskan, ada hamba Allah yang kalau Allah berikan yang tidak akan baik, la yasluhu imanu ilal faqr. Ada hamba Allah yang tidak akan baik imannya kecuali dalam keadaan faqr, dalam keadaan fakir. Lain aghnaituhu la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya, dia akan kafir. Lain ada nas lagi sebagian hamba Allah Ta'ala, la yasluhu imanu ilal ghina. Tidak akan menjadi baik imannya kecuali dalam keadaan kaya. Lau afqartuhu la kafar. Kalau aku jadikan dia fakir, maka dia akan menjadi kafir. Sehingga soal pemberian itu semuanya dengan hikmah Allah Ta'ala. Tetapi asalnya Allah adalah zat yang bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala ini terbentak luas, sehingga ucapan ini adalah celaan Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yaitu ini adalah bentuk kurang ajarnya dan tidak beradabnya Yahudi kepada Allah Ta'ala. Adapun Allah sendiri adalah zat yang maha pemurah, maha dermawan, yang senantiasa mengucurkan pemberiannya kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwasanya setelah kita jelaskan tadi, bahwasanya kesimpulannya bahwasanya Allah, kedatangan Allah dua. Tangan Allah dua. Dalam ungkapan Al-Quran dan Sunnah Nabi, Allah ungkapkan dengan bentuk mufrad,
dengan bentuk musanna, dengan bentuk jamak. Dan ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena ungkapan mufrad itu untuk mengungkapkan jenis dan bukan berarti membatasi jumlah tangan Allah hanya satu. Sebagaimana telah kita terangkan di awal tadi. Nikmat Allah bukannya satu. Untuk ungkapan yang banyak. Dan ungkapan yang jamak itu bisa untuk mengungkapkan yaitu dua. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, qalbun mufrad, qalbani musanna, qulub jamak. Tapi Allah mengatakan hati kedua orang dengan qulubukuma. Hati-hati kedua orang tersebut. Hati-hati kedua kalian berdua. Sehingga jamak ini bisa untuk mengatakan yaitu musanna. Tapi kalau ungkapan musanna tidak ada makna lain kecuali ya maknanya adalah yaitu dua. Di antara ahlul bidah, mereka mengatakan atau mereka yaitu mentakwil atau mentahrif tangan Allah dengan yaitu kekuasaan Allah atau dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bantahannya di antara yang pertama, bagaimana dengan hadis Ibnu Umar yang tadi telah kita sebutkan, ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Arsy, kemudian ini Aras, Adan, Adam, kemudian penak kolam. Sedangkan yang lain Allah ciptakan dengan kun. Jadilah maka jadilah. Ini adalah hadis menunjukkan tentang diciptakan mereka dengan tangan Allah Ta'ala. Itu merupakan kekhususan. Ini merupakan jadi kekhususan yang menunjukkan ada keistimewaan khusus tentang ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan dengan tangan tersebut. Yang kedua, kalau tangan itu diartikan dengan qudrah, dengan kekuasaan, maka tidak ada keistimewaan Adam dibandingkan dengan iblis atau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Allah sebutkan, khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku, menunjukkan Adam ini ada nilai keistimewaan dalam penciptaan. Seandainya tidak ada keistimewaan, maka sia-sia menyebutkan dengan ini biyadayya. Yang ketiga, kalau tangan itu diartikan dengan ini qudrah, maka iblis akan bisa membantah dengan Allah Ta'ala, ya Allah, apa keutamaan Adam dibandingkan aku yang aku ciptakan pula dengan kekuasaanmu, sehingga tidak ada keistimewaan bagi ini Adam. Yang keempat, bahwasanya kalau tangan diartikan dengan qudrah, maka tidak perlu dengan lafaz-lafaz yang tangan Allah ya dengan ungkapan mufrad, dengan ungkapan musanna, dengan ungkapan jamak. Bagaimana akan dikatakan dengan satu kekuasaan Allah, dua kekuasaan Allah, banyak kekuasaan Allah? Yang kelima, bahwasanya kata mereka bahwasanya tangan itu bisa bermakna nikmat dan bisa bermakna ini kekuasaan. Dalam bahasa Arab, tangan itu bisa bermakna tangan ini kekuasaan dan bisa bermakna nikmat. Iya. Tetapi tidak bisa kemudian dihilangkan makna tangan itu sama sekali. Memang bisa bermakna kekuasaan, bisa bermakna nikmat. Tetapi tidak bisa menghilangkan ini penetapan tentang tangan. Contoh sekarang umpamanya ayat Allah Subhanahu wa taala, faqta'u aidihima, pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan keduanya itu. Terus tangan ini mau diterjemahkan apa? Kekuasaan, potonglah kayak ini kekuasaan dia, nggak bisa. Potonglah nikmat-nikmat dia, nggak bisa. Tangan hakiki. Sehingga tangan nggak bisa diartikan dengan ini kekuasaan atau nikmat. Walaupun berkaitan konteks tertentu bisa diartikan kekuasaan dengan nikmat, tapi tidak akan bisa menghilangkan makna asli tangan itu sendiri. Kemudian, kalau mereka mengatakan
Kalau kita menetapkan tangan Allah itu, kalau kita menetapkan tangan Allah itu akan menyerupakan dengan makhluk. Terus kita jawab, kalau begitu tolak saja semua sifat Allah yang lainnya. Kenapa kamu tetapkan sifat Allah sebagian? Kamu tetapkan ilmu Allah, kamu tetapkan pendengaran Allah, kamu tetapkan Allah melihat, kamu tetapkan Allah hidup. Sedangkan ini semuanya ada pada makhluk. Oh enggak, itu maksudnya hidupnya Allah lain dengan hidupnya makhluk. Tinggal seperti itu juga. Kamu tetapkan tangan dan kamu katakan tangan Allah beda dengan tangannya makhluk. Selesai. Jangan dibeda-bedakan, karena kaidahnya menetapkan sebagian sifat sama dengan menetapkan sifat yang lainnya. Kemudian, kelaziman menolak tangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan menyamakan Allah buntung. Allah tidak tidak punya tangan. Dan kata para ulama juga bahwasanya tidaklah tangan itu ditakwil atau ditahrif atau dimajaskan dengan makna-makna tertentu kecuali pasti yang punya tangan. Umpamanya Anda dikatakan yaitu bertangan panjang. Yang maknanya tangan panjang adalah pencuri, suka nyolong, bertangan panjang. Tidaklah orang dikatakan bertangan panjang kecuali karena hakikat punya tangan. Hakikatnya punya tangan. Dan tidak akan dikatakan bertangan panjang seperti itu kecuali yang punya tangan. Intinya bahwasanya orang-orang yang mereka itu yaitu mentahrif atau mentakwil tangan dengan kekuasaan, tangan dengan nikmat, itu sesungguhnya mereka pertama tasbih, bahwasanya menetapkan tangan itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu masuk kepada taktil, lalu mereka mengingkarinya, menolak, lalu masuk pada tahrif atau takwil. Sehingga orang mentakwil ini, mentahrif ini, tahapannya itu sudah melalui tasbih, kemudian taktil, kemudian baru dia melakukan tahrif atau mengamalkan ini takwil atau tahrif. Sehingga mereka dari situ berangkatnya. Karena mereka tasbih, kalau menetapkan tangan itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia taktil, maka dia tolak. Kemudian supaya nggak kelihatan menolak vulgar, maka dia tahrif, maka atau dia tahrif, dia simpangkan dengan makna yang lainnya sesuai dengan hawa nafsu dia. Pasti dia nanti akan mengalami kebingungan sendiri, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, bagaimana akan mengartikan dengan makna-makna tangan yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, memotong tangan, kemudian juga dengan ungkapan-ungkapan yang bermacam-macam tadi. Intinya bahwasanya dalam hal ini adalah Ahlussunnah yang benar-benar mewarisi akidah Nabi dan para sahabat, akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan orang-orang yang mereka menolaknya atau menyimpangkannya atau mereka menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, ini semuanya penyimpangan. Dan penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah ini akan berdampak sangat luas dalam kehidupan ini, dalam kehidupan seorang hamba. Sebagaimana telah kita terangkan sebagiannya, tidaklah orang termasuk dalam Jabriyah, Qadariyah, dan juga Sufiyah, kecuali diantaranya ini sesatnya mereka dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ini tangan Allah, bahwasanya Allah memiliki tangan dengan makna yang hakiki. Kita menetapkan Allah memiliki dua tangan, dan Ahlussunnah tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tangan Allah yaliku bijalalih, kita tidak menyerupakan dengan makhluk, dan kita tidak melakukan ta'wil atau tahrif, dan kita tidak melakukan takyib, yaitu membagaimanakan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melakukan taktil, menolak tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tidak melakukan tahrif, memalingkan pada makna yang lainnya, tapi kita mengimani seperti yang Allah telah jelaskan. Karena asalnya keimanan kita tentang nama dan sifat Allah dibangun di atas bahwasanya Allah berbicara dengan ilmu Allah. Allah berbicara dengan kejujuran Allah. Allah berbicara dengan kefasihan Allah. Allah berbicara dan ingin menjelaskan yang segamblang-gamblangnya kepada kita. Kalau kita menetapkan nama dan sifat yang Allah terangkan menjadi kafir, menjadi sesat, itu artinya Allah bicara bukan dengan ilmu, Allah tidak jujur dalam bicara, Allah tidak pandai memberikan ungkapan. Ini semuanya berarti pembodohan tentang Allah dan betul-betul menolak tentang kejujuran Allah, kefasihan Allah. Ini tentu kemungkaran yang sangat besar. Maka Ahlussunnah
menetapkan tentang nama dan sifat itu nanti akan sangat berdampak dalam kehidupan mereka dalam menghamba kepada Allah Ta'ala. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bagaimana dengan orang yang mereka tidak mau menetapkan sifat mahabbah bagi Allah, sifat ridha bagi Allah. Sedangkan kita ini semuanya fitrahnya itu kalau kita beramal, apa? Kenapa? Dalam rangka apa kamu beramal? Dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka untuk mencari kecintaan Allah, dalam rangka untuk menghindari murkanya Allah. Kalau ini semuanya dihilangkan atau ditolak, bagaimana akan muncul perasaan ini pengagungan hamba kepada Allah Ta'ala? Bagaimana muncul akan semangat untuk menjadi hamba yang dicintai Allah dari Allah Ta'ala? Ini akan sangat berdampak dalam kehidupan ini seorang hamba di tengah-tengah kehidupannya itu. Ini yang kita sampaikan pada sore ini, yaitu akidah Ahlussunnah tentang tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga akidah kita, meluruskan kita, menjaga kita dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesatan-kesatan berkaitan dengan, khususnya berkaitan masalah akidah ini. Kita cukupkan sekian dulu, insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pembahasan yang lainnya. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Insyaallah ada, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari telah rujuk ke pemahaman Ahlussunnah, tetapi kenapa murid-muridnya malah mempopulerkan pemahaman Kulabiyah yang menyimpang dan bukan pemahamannya yang sudah rujuk tersebut? Mohon penjelasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak orang yang mereka ini bertahan di atas kebatilan terhadap imamnya dan menolak tentang taubatnya atau rujuknya kepada al-haq, sehingga mereka bertahan dengan yaitu kebatilan tersebut. Dan seperti itu tidak aneh. Setiap tokoh yang mereka itu kembali kepada kebenaran, ada yang mereka mengikutinya, ada yang mereka yaitu menolaknya. Dan mereka menuduh bahwasanya rujuknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kepada manhaj salaf atau kepada akidah salaf adalah sebuah kepalsuan, sebuah rekayasa kepalsuan. Sedangkan para imam kita telah menunjukkan kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Ibanah dan yang lainnya yang menunjukkan tentang bagaimana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari betul-betul terrujuk kepada salaf dan membantah pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Adapun hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas buktinya telah nyata, telah ada, silahkan baca sendiri, tinggal apakah mereka secara jujur mengakuinya atau mereka ini mendustakannya. Wallahu ta'ala alam, ini bisawab. Dan kenyataannya juga bahwasanya orang yang mereka mengklaim Asy'ari itu banyak mereka ini sesungguhnya tidak berpraktek dengan akidah ini Asy'ari. Seperti contohnya diantaranya yang mereka mengatakan Allah di mana-mana, Allah di mana-mana, Allah tidak di atas. Tapi orang rata-rata semua manusia yang berakidah Asy'ari ini, awamnya apalagi, itu mengatakan Allah yang di atas. Tidak ada mengatakan Allah yang di mana-mana. Kita menyerahkan urusan kita kepada yang di mana-mana, nggak ada, kepada yang di atas. Hati mereka, tangan mereka, bahkan dai yang terkenal mereka mempopulerkan akidah Asy'ari dan antipati dengan Wahabi ketika menunjuk Allah yang di atas. Mereka sudah mengingkari tentang Allah yang di atas, tapi tangan mereka menunjuk Allah di atas. Ini karena fitrah manusia seperti itu. Pernah diantaranya Al-Imam Al-Juwaini kalau nggak keliru, bagaimana ada muridnya yang kemudian menasihatkan, ya Syekh, baik sekarang kita kita istilahnya tidak berkeyakinan Allah di atas. Bagaimana arah hati kita ketika kita berdoa? Kemana arah hati kita? Karena tidak mungkin orang berdoa kecuali hatinya itu ke atas, kepada Allah yang di atas. Maka katanya Hairani Al-Hamdani telah membingungkan aku Al-Hamdani. Kalau sesungguhnya fitrah akidah yang diajarkan Allah adalah fitrah akidah manusia, akidah yang merupakan sesuai dengan fitrah. Sedangkan mereka mentahrif, mentakwil dan seterusnya itu bertentangan dengan fitrah, jadi manusia. Intinya bahwasanya soal mereka tetap mengikuti pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari yang lama itu adalah urusan mereka, kejujuran mereka di dalam mengikuti tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang jelas karya beliau telah jelas dan telah disampaikan para ulama
kemudian kejujurannya tergantung mereka sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, benarkah langit itu adalah kiblatnya doa sebagaimana Ka'bah kiblatnya sholat? Sehingga menurut dia kita berdoa tangan ke atas itu karena kiblatnya doa, bukan berarti Allah di atas langit. Dalil tentang Allah di atas itu ribuan, kata para ulama. Ribuan yang tidak bisa didustakan. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal seperti itu. Intinya sangat banyak sekali, dan nanti kita akan sampai pada pembahasan ini Allah di atas itu dalil-dalilnya sangat banyak sekali tentang fauqiyah Allah di atas. Dengan ungkapan ini malaikat turun, malaikat naik, Allah turunkan Al-Quran. Namanya turun itu dari atas ke bawah, nggak bisa dari bawah ke atas. Turun itu di atas ke bawah. Allah menurunkan Al-Quran, malaikat naik kepada Allah SWT, amal-amal diangkat naik ke atas. Itu semuanya menunjukkan tentang fauqiyah Allah Ta'ala, dan dalil ini masih sangat banyak. Bahkan kata para ulama, alfain sampai 2000-an dalil yang menunjukkan Allah adalah di atas. Dan sungguhnya orang mereka mengingkari Allah di atas itu akan kebingungan sendiri secara fitrah dan secara praktek. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan bahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.